Anda kembali bersama kami, pemirsa. Sebuah laboratorium narkoba rahasia di salah satu villa di kawasan Jalan Cempaka, Gading, Badung, Bali digerebek polisi. Dari penggerebekan, aparat menangkap 4 orang yang sedang meracik narkoba. Subdit 3 Dit Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Mabes Polri menggerebek laboratorium rahasia atau clandestine laboratory di salah satu villa di kawasan Jalan Cempaka Gading, Desa Ugasan-Ugasan, Kuta Selatan, Badung, Bali. Para tersangka yang sedang meracik narkoba pun berupaya kabur, namun berhasil digagalkan. Petugas kepolisian menggerebek para tersangka hingga ke lantai 3. Penggerebekan di tempat ini, di mana pada saat dilakukan penggerebekan kita bisa melakukan penangkapan terhadap 4 orang pelaku yang kesemuanya adalah pekerja yang sedang melaksanakan proses pembuatan narkoba. 4 orang yang diamankan itu semua warga negara Indonesia berinisial MR, RR, N, dan inisial DA. Peran mereka adalah sebagai peracik dan pengemas atau yang kita sebut sebagai koki. Selain itu kita juga masih ada 4 orang lagi yang kita berikan status DPO sedang kita cari, yaitu inisial DOM sebagai pengendalinya, kemudian RMD sebagai peracik dan pengemas yang sudah sempat kabur sebelum kita grebek, kemudian ada inisial IC sebagai perekrut karyawan dan MAN sebagai penyewa villa. Penggerebekan dilakukan usai pengembangan dari penangkapan di daerah istimewa Yogyakarta pada September lalu. Dari penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa bahan narkotika padat dan cair, narkoba siap edar, hingga sejumlah alat pembuat narkoba yang didatangkan dari sejumlah negara. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengidap gangguan jiwa menyebabkan 2 mobil polisi kecelakaan. Pengidap gangguan jiwa yang tengah dibawa dalam mobil polisi tiba-tiba mengamuk dan mengakibatkan 2 mobil polisi bertabrakan. Sama polisi ini. Oh, ini patah, banyak patah yang mobil keren. Aja mobil yang 2 mobil polisi bertabrakan adu banteng di Jalan Raya Serang, Pandeglang, Banten. Mobil dinas milik Satlantas Polres Pandeglang tabrakan dengan mobil dinas milik Polsek Cadasari. Yo, kecelakaan. Mobil polisi jeung mobil polisi yo. Cadasari yo. Jarang-jarang yo. Jarang-jarang ya kecelakaan doang kieu ya. Kecelakaan terjadi akibat ulah pengidap gangguan jiwa yang tengah dibawa di dalam mobil dinas Polsek Cadasari. Pria ODGJ tersebut mengamuk, mengganggu pengemudi hingga mobil hilang kendali. Dari arah berlawanan datang mobil Satlantas hingga keduanya bertabrakan. Pengemudi di kedua mobil dan penumpangnya luka ringan. Mobil melintang di tengah jalan mengakibatkan lalu lintas tempat terganggu. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sebuah rumah yang kerap disewakan untuk pecandu narkoba dihancurkan. Pemilik rumah sekaligus bandar sabu juga ditangkap di rumahnya di Kampung Aceh, Batam, Kepulauan Riau. Sebuah rumah di Kampung Aceh, Kelurahan Bukakuning, Kecamatan Sungai Beduk, Batam dirobohkan petugas gabungan. Diketahui rumah ini kerap disewakan pemiliknya untuk para pecandu narkoba jenis sabu. Miris, pemilik rumah adalah seorang ibu rumah tangga bernama Lina. Lina yang ditangkap di rumahnya nyatanya juga menyediakan alat dan sabu untuk konsumennya. Selain menjual sabu langsung pakai, Lina juga mengemas sabu dengan sistem paket senilai 50 hingga 100 ribu rupiah. Kalau ada orang mau tempat sewa, saya kasih sewa. Maksudnya sewa untuk mengisap sabu? Ya. Nah, berapa sekali ngisap? 10.000. Berapa? 10.000. Banyak kamar-kamarnya atau bagaimana? Bebas. Dia seperti kamar-kamar atau bagaimana? Enggak. Di tempat dapur itu aja. Penyedia. Penyedia barang
atau bisa disebut bandar dan alat narkoba tersebut. Dicek memang dia sediakan tempat, disediakan bahan, dan dia sediakan alat. Ada tuh paket kecil sampai paket. Atas perbuatannya, Lina yang merupakan residivis kasus yang sama kini ditahan. Pelaku dijerat hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa Ainis melaporkan. Bermain air saat hujan deras, seorang bocah di Palembang, Sumatera Selatan hanyut terbawa arus dan belum ditemukan hingga hari ini. Ibu korban histeris di tepi sungai dan malam sebelum kejadian sempat bermimpi anaknya meminta tolong. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang bocah dan temannya bermain hujan di Jalan Perumahan Sukajaya Permai, Sukarani, Palembang yang tergenang air Senin kemarin. Korban terlihat terperosok ke solokan penuh air dan hanyut terbawa arus. Ibu korban tak kuasa tahan tangis karena hingga kemarin anaknya belum ditemukan. Pencarian korban dilakukan tim SAR gabungan dibantu warga di aliran sungai yang menjadi tempat pembuangan saluran air warga. Tim SAR sempat kesulitan karena banyaknya semak belukar yang memenuhi permukaan sungai. Jadi kita tadi dari jam 6 pagi, pukul 6 pagi ya sampai sore hari ini kita melakukan pencarian melalui penyisiran ya secara manual. Kita buat pencarian bersama teman-teman tim Basarnas, juga didampingi oleh PU dan masyarakat sekitar ya. Kami melakukan pencarian mulai dari titik awal sampai di titik akhir pembuangan air seperti itu. Tim SAR gabungan juga melakukan penyisiran anak sungai hingga radius sepanjang 2,5 km untuk temukan korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainis melaporkan. Polisi menangkap dan menetapkan tersangka terhadap 3 orang warga yang menganiaya dan memaksa bocah 9 tahun menenggak minuman keras lantaran dituduh mencuri uang sebesar Rp700.000 di Kabupaten Tangerang, Banten. Selain menganiaya dan memaksa minum minuman keras, salah satu pelaku juga menakuti korban dengan las listrik. 3 warga yang tega menganiaya dan memaksa bocah menenggak minuman keras di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya terbukti bersalah melakukan kekerasan terhadap R, bocah 9 tahun yang dituduh mencuri uang senilai Rp700.000 di tempat penggilingan padi. Menurut polisi, ketiga tersangka ini memiliki peran yang berbeda-beda ketika melakukan kekerasan terhadap korban. Tersangka C membawa korban ke penggilingan padi, JN menarik korban hingga terjatuh dan menyiramkan miras ke kepala korban, sementara CP melakukan persekusi terhadap korban. Selain melakukan penganiayaan dan persekusi, tersangka JN juga menakuti korban dengan mesin las listrik. Untuk ketiga pelaku sudah kami tetapkan menjadi dari status terlapor menjadi tersangka, kemudian sudah dilakukan proses penyidikan. Meski saat ini korban sudah bersama orang tua dan keluarganya, tapi masih mengalami trauma lantaran terkena percikan api mesin las serta memar di bagian kepala dan tubuhnya. Selain mengamankan ketiga tersangka, Satreskrim Polresta Tangerang juga masih melakukan pengejaran terhadap 1 orang pelaku yang kabur saat dilakukan penangkapan. Sebelumnya, viral di media sosial bocah berusia 9 tahun menangis saat diikat, dianiaya dan dipaksa minum minuman keras oleh sejumlah orang desa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, Anyus melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil membagikan makanan saat berkunjung ke permukiman nelayan di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Di kesempatan lain, RK juga mendapatkan dukungan dari Forum RT RW se-Jakarta dalam acara silaturahmi di Kampung Pancasila, Tugu Selatan, Jakarta Utara. Meski diguyur hujan, warga Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara antusias menyaksikan acara masak besar yang digelar calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bersama influencer dan chef Bobon Santoso. Kegiatan masak besar ini merupakan salah satu upaya konkret dari pasangan Ridho dalam mendukung program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Sangat memuaskan, meriah, terus Pak Ridwan Kamil itu emang orangnya meriah banget buat Bapak Ridwan Kamil.
Semoga Bapak Ridwan Kamil jadi gubernur. Kalau untuk makan bersamanya ya untuk warga kita, warga antusias semua karena memang mereka suka bersenang-senang seperti ini kan. Terima kasih banyak banget untuk tim yang sudah melaksanakan ini. Kita kampanyenya kreatif, tidak hanya belusukan, tidak hanya yang sifatnya pidato, tapi sesuatu yang warga sukai. Salah satunya makan bersama. Dan Chef Bobonnya kan yang luar biasa, jadi saya kira menyemangati lah ya. Dalam kesempatan ini, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bersilaturahmi dengan Forum RT RW se-Jakarta. Kegiatan yang diselenggarakan di Kampung Pancasila, Tugu Selatan, Jakarta Utara ini sekaligus sebagai deklarasi dukungan bagi pasangan Ridho. Mantan Gubernur Jawa Barat ini juga mensosialisasikan beberapa program kerja unggulan, seperti pasar sembako murah setiap bulan, kartu yatim, kredit mesra, dan beberapa program unggulan lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul berkampanye di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Sidul berjanji melakukan pemutihan terhadap siswa yang ijazahnya ditahan karena tak mampu membayar SPP. Kehadiran Rano Karno di tengah warga Gang Muhammad Ali, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat Selasa siang disambut riuh. Warga bersorak menyambut Rano karena mengidolakan Rano Karno yang juga aktor film Sidul anak sekolahan. Sidul berada di Tanah Tinggi dalam rangka kampanye menyampaikan program-program unggulannya jika terpilih nanti. Di antaranya, melakukan pemutihan terhadap siswa yang ijazahnya ditahan sekolah karena belum membayar iuran sekolah, serta meneruskan program KJP dan KJMU. Banyak anak-anak sekolah yang nggak bisa melanjutkan sekolah karena ijazahnya ditahan sama sekolah. Benar ya? Kenapa ditahan? Kenapa ditahan? Sedih deh lu. Insya Allah kalau abang jadi wakil gubernur, pertama kali yang abang kerjain adalah melakukan pemutihan. Jadi anak-anak kita yang udah lulus tapi ijazahnya ditahan, kita akan tebus supaya anak-anak bisa melanjutin sekolah. Usai berorasi, Sidul berdoa bersama warga untuk kemenangan paslon nomor urut 3 Pramono Rano. Sejumlah warga berusaha meminta foto bersama saat Sidul meninggalkan lokasi kampanye. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam pertemuan dengan pimpinan negara G20, Presiden Prabowo Subianto mendesak agar gencatan senjata segera dilakukan di Gaza maupun di Ukraina. Presiden Prabowo juga tegaskan kedamaian dunia berpengaruh besar akan stabilitas ekonomi. Urgently, immediate ceasefire in Ukraine and in Gaza. Let us not hesitate to go forward and urge the participants in the region to achieve this ceasefire. For us, this is vital for the achievement of peace and stability. Only by peace and stability we can overcome poverty and hunger. Sementara Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka hari ini menghadiri apel siaga pengawasan tahapan Pilkada 2024. Dalam acara yang digelar di lapangan Monas pagi tadi, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka hadir sebagai komandan apel. Di depan petugas Bawaslu yang hadir, Wapres Gibran mengingatkan pentingnya mendeteksi potensi konflik sedini mungkin. Wapres Gibran juga tegaskan Presiden Prabowo meminta seluruh pihak menjaga perdamaian selama Pilkada 2024. Jika ada potensi konflik, walau sekecil apapun, segera selesaikan. Jangan sampai membesar dan jangan sampai menimbulkan korban jiwa. Kita tidak ingin apa yang terjadi di Sampang terjadi di tempat lain. Semua pihak harus secara aktif melakukan pencegahan,
dan deteksi dini. Seperti yang Bapak Presiden Prabowo selalu sampaikan, Indonesia ini negara besar, negara yang kaya akan keberagamannya. Perbedaan adalah kekuatan kita. Jangan sampai karena beda pendapat, karena beda pilihan politik, lalu kemudian kita terpecah, saling hujat, saling baku hantam, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Anda kembali menyaksikan iNews Siang bersama saya Fazilah Karunisa. Pemirsa, viral di media sosial, seorang penumpang KRL komuter lain yang sedang hamil besar nyaris melahirkan di stasiun Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Petugas stasiun yang sigap langsung membawa ibu hamil ini ke puskesmas hingga akhirnya bersalin dengan bantuan bidan. KRL melahirkan, kita bawa dulu. Bang, bawa dulu Bang ke itu, puskesmas. OTW PKM Parung Panjang bawa bumil melahirkan. Inilah video amatir warga saat seorang penumpang KRL komuter lain yang sedang hamil besar dikawal petugas stasiun Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ibu ini awalnya menumpang kereta, namun ia merasa akan melahirkan hingga memilih turun di stasiun Parung Panjang. Petugas yang sigap lalu memanggil ambulans dan membawanya ke puskesmas. Ibu bernama Fanny Oktaviani ini akhirnya melahirkan normal dengan bantuan bidan. Bayi laki-laki itu lahir dengan sehat, dengan berat 4 kg serta panjang 50 cm. Di Tangerang, Pak. Mau ke? Pulang ke rumah. Rumah di? Di Punar Kadapa. Cigudeg. Berarti ibu habis main dari Tangerang? Bantuin suami. Oh, jemput suami kerja. Di Tangerang. Terus ibu tadi pada saat mau ngelahirin di stasiunnya apa dia? Udah rasa-rasain? Rasanya jam 12 pas stasiun Duri mau ke Tanah Abang. Terus pas di Parung Panjang udah nggak kuat. Dengan kondisi panik ya, karena udah anak ke-6 juga. Jadi kita juga panik, udah ngeden-ngeden. Sebenarnya jantung bayinya tadi udah agak rendah, udah mulai dia stres kali ya. Pas kita belum sempet tensi, belum sempet periksa, kepala udah di depan, jadi kita langsung tolong. Gitu. Hingga saat ini, Fanny Oktaviani dan bayinya masih dalam perawatan di puskesmas Parung Panjang, menunggu kondisinya stabil sebelum bisa kembali ke rumah bersama keluarga. Dari Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Sudah punya rencana makan siang hari ini pemirsa? Jika belum, rekan kami Naura Syafikah punya rekomendasi menu untuk Anda. Menu istimewa ini memadukan cita rasa Inggris dan Indonesia yang diciptakan khusus oleh Chef Tom Aikens, salah satu chef terbaik dari Inggris, pemegang Michelin Star. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews Siang hari ini. Pemirsa, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Fazilah Karunisa dan rekan pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Terima kasih. 75 tahun sudah Indonesia dan United Kingdom menjalin kerjasama, dan untuk merayakan kerjasama tersebut, British Embassy mengadakan Indonesian British Feast, di mana teman-teman bisa memasak makanan yang pastinya spesial banget. Dan hari ini dengan spesial kostum, saya akan memasak bersama dengan tim saya yang ada di sana. Ikuti yuk! Hari ini saya akan mengikuti kelas masak untuk 3 menu yang terdiri dari starter, main course hingga dessert bersama tim chef Tom Aikens dari Inggris dan chef Patty Elliott dari Indonesia. Salah satu hidangan utama yang akan disajikan menggunakan basis ikan salmon. So basically, I know it's not nasi on how hungry the person and how greedy. Ya,
Pan-seared salmon sambal ala Sumba ini bukan sekedar hidangan yang memanjakan lidah. Lebih dari itu, sajian kuliner perpaduan Britania Raya dan Nusantara menjadi simbol perayaan hubungan diplomatik Inggris dan Indonesia yang sudah terjalin selama 75 tahun, yang disebut sebagai sambal diplomasi. Important celebrating 75 years of the relationship between the UK and Indonesia. I think it's definitely a landmark, something to really be proud of and to celebrate. I think for a chef, it's very exciting and interesting to be here and also working with Chef Paddy. Saya rekomendasi untuk Anda yang mau mengganti nasi Anda dengan sorghum, ini boleh banget dicobain ya. Wah, enak-enak. Semua makanannya di sini enak banget. Dan saya mau lanjut makan lagi. Dari Jakarta, Naura Syafika, juru kamera Andri Setiawan, iNews melaporkan. 75 tahun sudah Indonesia dan United Kingdom menjalin kerjasama, dan untuk merayakan kerjasama tersebut, British Embassy mengadakan Indonesian British Feast, di mana teman-teman bisa cooking class, memasak makanan yang pastinya spesial banget. Dan hari ini dengan spesial kostum, saya akan memasak bersama dengan tim saya yang ada di sana. Ikuti yuk! Yeah.